Universitas Halu Oleo merupakan universitas di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1981, yang dimana dipimpin oleh rektor pertama Bapak Dr. Laude Malik, dan sekarang dipimpin oleh rektor Profesor Insinyur Dr. Usman Renza MS. Ya, inilah dia suasana dari Universitas Halu Oleo. Nah, ini dia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Inilah fakultas kami, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana di dalamnya terdapat berbagai jurusan, diantaranya yaitu kimia, fisika, biologi, matematika, statistika, teknik pertambangan, teknik geologi. Selain itu, kita juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk memperlancar perkuliahan kita. kami di sini sebagai mahasiswa jurusan kimia. Kimia terbagi atas beberapa bidang, yaitu kimia anorganik, kimia organik, kimia analitik, kimia fisika, dan kimia dan biokimia. Nah, dari semua bidang kimia ini membutuhkan sebuah sarana dan prasarana. Nah, salah satu bidangnya yaitu kimia organik. Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari bahan alam atau bahan organik, baik berupa sintesis, karakterisasi maupun pemanfaatan kimia maupun pemanfaatan bahan organik itu sendiri untuk kebutuhan manusia. Nah, untuk melaksanakan hal-hal tersebut maka dibutuhkan sebuah laboratorium, yaitu laboratorium kimia organik. Nah, dalam sebuah laboratorium untuk menghasilkan laboratorium yang berkualitas dibutuhkanlah manajemen laboratorium. Oleh karena itu, tim kami akan menelusuri manajemen laboratorium kimia organik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tata ruang dari Laboratorium Kimia Organik, di mana dalam Laboratorium Kimia Organik itu terdapat pintu masuk sekaligus pintu keluar. Ya, beginilah suasana dari Laboratorium Kimia Organik. Dalam Laboratorium Kimia Organik terdapat lemari penyimpanan alat-alat dan bahan. Ya, di sini terdapat ruang ketua laboratorium dari kimia organik dan laboran. Saya akan menjelaskan salah satu komponen dari manajemen laboratorium, yaitu alat bahan dalam laboratorium khususnya kimia organik. Di belakang saya ada lemari alat dari laboratorium kimia organik. Di sini dapat kita lihat ada beberapa alat. Ini ada gelas kimia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan larutan. Terus ini ada gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Di sini ada chamber. Ini berfungsi sebagai tempat eluen dalam kromatografi pelapis tipis. Terus ada corong. Ini fungsinya untuk sebagai wadah untuk memindahkan suatu senyawa dari wadah yang satu ke wadah yang lain. Terus di sini ada labung ukur untuk membuat larutan dalam konsentrasi tertentu. Oke, terus di sini ada alat-alat instrumen. Ini dapat kita lihat evaporator. Ini evaporator berfungsi sebagai untuk memisahkan suatu senyawa dari pelarutnya.
Juga ada neraca analitik untuk menimbang bahan dalam bentuk padatan. Nah, ini adalah oven yang berfungsi sebagai untuk mengeringkan sampel pada suhu tertentu. Terus ini di sini ada kolom. Ini kolom yang digunakan dalam kromatografi kolom. Terus di sini ada statif dan klem untuk penopang dari kolom ini. Nah, ini di sini ada beberapa bahan. Ada aseton, metanol, diklorometan dan diklorometan juga. Ini juga ada beberapa bahan larutan. Ini ada petroleum, benzen, ada toluen, ada hidroksilamin, ada asam sulfat, terus ada kloroform. Ada juga HCl. Ini HCl yang sudah diencerkan. Ini konsentrasinya 4 molal. Ini curung pisah. Curung pisah itu fungsinya untuk memisahkan satu campuran dari 2 fasa. Di sini juga ada beberapa bahan larutan. Di sini ada etanol campur air yang sudah didestilasi. Ya, saya akan menjelaskan tentang tata kelola lab kimia organik. Pertama, dilihat dari infrastrukturnya terbagi menjadi 2, yaitu sarana utama dan sarana pendukung. Di mana sarana utama itu dilihat dari pintu masuk, keluar masuk lab kimia organik itu ada pintu masuknya, tetapi di sini kekurangannya untuk pintu keluar dari kimia organik ini belum ada. Berarti disimpulkan masih berkurang. Kedua, dilihat dari lemarinya, di mana di sini lemari terdapat alat-alat tempat penyimpanan alat dan bahan. Ya, di sini dapat dilihat, di sini terdapat banyak alat dan ada tabung reaksi, gelas ukur, dan bisa dilihat. Yang ketiga yaitu ruangan ketua organik dan penasehatnya. Di sini dapat dilihat, tetapi kita tidak dapat melihat di dalamnya. Mungkin ada kekurangan dari segi penerimaan kunci, mungkin tidak ada. Yang keempat ya, dapat dilihat ruangan kimia organik. Di sini sangat banyak alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang kedua yaitu dilihat dari sarana pendukung. Sarana pendukung itu terbagi menjadi jika dilihat dari sarana pendukungnya, dari ketersediaan air untuk ketersediaan air dalam lab kimia organik ini, kimia organik ini airnya sudah ada, tetapi belum maksimal berfungsi. Maksudnya di sini sering terjadi kerusakan. Yang kedua, dari sarana pendukung yaitu di sini dalam kimia organik ketersediaan arus listrik sudah cukup maksimal,
di dalam kimia organik ini sudah terbukti Saya akan bahwa menjelaskan tentang komponen manajemen laboratorium, yaitu administrasi laboratorium. Di laboratorium kimia, khususnya kimia organik, sudah terdapat kelengkapan administrasi, di antaranya daftar penunjangan alat dan bahan, daftar alat dan bahan, surat masuk dan surat keluar, kemudian dilakukan evaluasi dan pelaporan setiap semester. Ini saya akan menjelaskan tentang inventarisasi dan keamanan. Dari segi inventarisasi, kegiatan yang harus memuat sumber dana dari mana alat-alat ini diperoleh atau dibeli. Datanya ada di ruangan kepala laboratorium. Dari segi keamanan, peralatan laboratorium ditunjukkan agar peralatan laboratorium tersebut harus tetap ada di laboratorium. Jika peralatan dipinjam harus ada jaminan dari si peminjam. Kalau hilang atau dicuri harus dilaporkan kepada kepala laboratorium. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu komponen dari manajemen laboratorium kimia organik, yaitu pengamanan laboratorium. Prinsip umum dari pengamanan laboratorium itu terdiri dari yang pertama, tanggung jawab kepala laboratorium. Tanggung jawab kepala laboratorium masih belum maksimal ya, karena sarana dan prasarana di sini masih kurang lengkap dan belum tersedia alat pendukung untuk keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, masalah pintunya. Memang laboratorium kimia organik tidak dilengkapi dengan pintu keluar, akan tetapi terdapat pintu masuk sebagai pintu keluar, di mana terdapat jendela penyintip untuk mencegah atau mengontrol apakah terjadi kecelakaan di dalam, khususnya misalnya kecelakaan kebakaran. Kemudian penyimpanan alat dan bahan. Yang pertama, masalah penyimpanan alat. Penyimpanan alat sudah cukup maksimal karena alat-alat gelas yang terdapat di laboratorium kimia organik ini sudah disimpan pada lemari penyimpanan alat. Akan tetapi masalah penyimpanan bahan masih kurang tertata rapi, masih berserakan karena alat-alat yang disimpan masih ada di mana-mana, terdapat di meja-meja seperti ini, yang dimana kan seharusnya bahan juga disimpan pada lemari bahan. Kemudian masalah aturan-aturan umum, para peneliti sudah memakai jas lab ketika melakukan penelitian dan praktikum seperti yang tertera di peraturan dasar. Nah, kemudian tata ruangnya masih kurang rapi ya, misalnya kita bisa lihat sendiri, ini seharusnya disimpan di tempat yang khusus, kemudian masalah kursi harusnya ditata rapi, kemudian penyimpanan alat dan bahannya, kemudian tas-tasnya. Nah, kemudian dimana kan harusnya di sini tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Saya rasa cukup itu mengenai pengamanan dan aturan secara umum dari lab kimia. Saya akan menelusuri peraturan dasar di dalam laboratorium kimia organik. Yang pertama yaitu dilarang meludah. Dan yang kedua, diharuskan memakai baju laboratorium. Yang ketiga, diharuskan menulis label yang lengkap terutama bahan-bahan kimia. Yang keempat tuh, dilarang merokok dan makan minum di dalam laboratorium. Yang kemudian dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Dan dilarang mengisap, menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Dan yang berikutnya, dilarang mengerjakan hal-hal yang tidak penting dalam laboratorium organik. Dan yang terakhir adalah jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Ada?
Nah, itulah tadi peraturan dasar di dalam lab Menjelaskan organik. tentang penanganan masalah umum. Yang pertama, pencampuran zat kimia. Cara menanganinya yaitu kita harus menggunakan MSDS atau menanyakan kepada penasihat serta asisten. Yang kedua, zat-zat baru atau kurang diketahui. Cara menanganinya yaitu pisahkan zat-zat tersebut dari yang mudah terbakar dan bahan toksit atau konsultasi kepada penasihat dan asisten. Yang ketiga, membuang material-material berbahaya. Cara menanganinya itu disediakan tempat atau tempat khusus yang disediakan oleh laboratorium. Ketika seorang mahasiswa melakukan riset di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Apa yang kau lakukan selain pisahkan zat larut dari pelarutnya? Kenapa kau tidak pakai baju lab? Aigo, saya lupa. Astaga, jadi bagaimana nih? Sabar dulu ini. Sabar. Lepaskan mati baju di laboratorium. Kenapa kau melanggar? Bagus ya. Astaga, kalau umpamanya kita tidak menerapkan peraturan ini, bagaimana manajemen laboratorium di dalam lab organik tidak percuma kita tempelin peraturan dasar kalau dia tidak melaksanakannya. Nanti saya bawa pale lain kali. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana itu? Di hari selanjutnya, Intan, seorang peneliti, melakukan riset yang kedua kalinya. Namun, Intan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya pula. Di hari pertama, Intan tidak memakai baju laboratorium dan sekarang Intan melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kau memecahkan alat ya? Tidak sih. Astaga Intan, kalau kau memecahkan alat begitu jangan kau sembunyikan. Kau harus melaporkan sama penasihat atau analis. Bisa takut deh. Kenapa kau takut? Gak ada uang bekas ya. Astaga, sini saya bawa kau sama Kasma. Nanti dia yang tangani. Sini, saya antar kamu ke ruangannya. Saya takut. Jangan takut, nanti kita bicara baik-baik sama dia. Sini. Nah, ini ruangannya Kasma. Nanti di sini kita bicara baik-baik sama Kasma. Takut. Kenapa kau harus takut? Nanti pas jalan kita bicara nih. Supaya bagaimana nanti anunya. Mengerti? Nanti kan kalau begini, kita atur minum dan minum kita. Supaya manajemen labnya kita bagus. Kau mengerti? Iya, pale. Nah, gimana? Lega sekarang perasaan tuh? Alhamdulillah selesai pale. Syukur kalau begitu. Sekarang jangan perlu lagi kau bicarakan alat atau melanggar lah. Iya, mi pale. Saya tahu. Ayo. Saya lagi melanggar ini. Bagus nih. Dan akhirnya Intan melakukan riset dengan tidak melakukan pelanggaran lagi. Intan sudah memakai baju lab dan masalah alat yang pecah sudah dilaporkan ke ruang analis dan sudah mendapatkan solusi. Nah, dengan hal kecil seperti ini, sebuah manajemen lab bisa terkoordinir. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai para pejabat yang ada di Laboratorium Kimia kita tercinta, di mana ada Bapak Kepala Laboratorium Kimia, Bapak Dr. Imran MSI, kemudian ada Ketua Laboratorium Kimia Organik, Ibu Dr. Haja Maulidia MSI, kemudian dan ada pembimbing sekaligus penasihat yaitu Ibu Hadijah Sabarwati SSI MSI. Nah, selamat siang. Begini,
Pak, Bu, saya akan mewawancarai yang pertama kepada Bapak Kepala Laboratorium. Sebenarnya apa sih tugas Anda sebagai Kepala Laboratorium di jurusan kimia ini? Saya sebagai kepala lab Universitas lab kimia ini secara universal, yaitu mengatur segala aktivitas di dalam lab, yaitu mengatur dari segi kelengkapan lab, yaitu dari tata ruang, kedisiplinan, dan kekurangan alat-alat dan bahan di dalam laboratorium. Adapun kekurangan alat dan bahan laboratorium dari laboratorium secara umum, yaitu segala kekurangannya saya akan ajukan kepada ketua jurusan. Saya akan mengkoordinasinya, dan dari segala kekurangan alat dan bahan ini, artinya dalam kelengkapan lab laboratorium ini, untuk melengkapinya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin karena untuk kelengkapan dari segi tata ruang dan alat dan bahannya itu yang masih kurang, khususnya di kimia organik ini. Untuk melengkapi alat dan bahannya itu sangatlah sulit. Artinya alat dan bahan itu untuk memperolehnya, alat yang dibutuhkan dalam lab itu biayanya sangat relatif mahal. Di sini sebagai tugas saya sebagai ketua lab kimia organik, saya akan mengusahakan untuk lebih baik untuk kedepannya itu, agar lab kimia ini akan lebih baik lagi dari sekarang, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi secara perlahan-lahan saya akan membangun lab kimia ini untuk lebih baik lagi. Saya kira begitu. Bapak tadi mengatakan bahwa untuk memenuhi alat dan bahan itu dananya susah ya. Jadi saya ingin tanyakan, Pak, selama ini dana atau fasilitas yang diperoleh itu dananya dari... Untuk alat dan bahan itu ya, dana yang diperlukan yaitu berasal dari universitas dan dosen pembimbing yang melakukan penelitian dalam laboratorium. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ketua Laboratorium Kimia Organik. Tugas Anda sebagai ketua di sini apa sih, Bu? Ya, tugas saya sebagai ketua laboratorium kimia organik di sini yaitu mengkoordinir dan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dalam laboratorium kimia organik, serta mengetahui dan mencatat alat dan bahan yang dipinjam. Lalu mengetahui juga alat dan bahan yang masuk dalam laboratorium kimia organik itu sendiri. Ya, saya kira itu tugas saya sebagai ketua laboratorium kimia. Ibu kira-kira bagaimana menurut Ibu keadaan atau suasana di laboratorium kimia organik itu sendiri? Ya, menurut saya laboratorium kimia organik sendiri itu manajemennya masih belum maksimal karena masih banyak komponen dari manajemen laboratorium itu yang belum terpenuhi. Seperti itu ya, Bu. Selanjutnya saya beralih kepada pembimbing sekaligus penasihat dari Laboratorium Kimia Organik, Ibu Hadijah. Apa sih tugas Ibu di Laboratorium Kimia Organik ini? Ya, tugas saya sebagai penasihat dari mahasiswa, baik peneliti maupun praktikan, sekaligus sebagai dosen penanggung jawab dari kimia organik. Tugas Anda sebagai penasihat, otomatis para mahasiswa sering berkonsultasikan sama Ibu. Yang mereka konsultasikan masalah apa sih, Bu? Yang mereka sering konsultasikan misalnya tentang masalah pencampuran zat kimia yang belum diketahui MSS-nya, serta masalah lain yang berhubungan dengan manajemen laboratorium.
Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya masalah kedisiplinan. Bagaimana sih Bu kedisiplinan di laboratorium kimia organik ini? Menurut saya, kedisiplinan di laboratorium kimia organik saya rasa belum maksimal karena para peneliti dan asisten biasanya mereka akan cukup ya Allah, cukup disiplin jika dipantau oleh peneliti. Jadi kesimpulannya saya rasa belum maksimal. Bapak, Ibu kan berdasarkan wawancara ini kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen laboratorium kimia organik ini masih kurang memadai untuk mewujudkan sebuah laboratorium yang berkualitas dan baik. Nah, saya ingin bertanya terakhir kepada Bapak Kepala Laboratorium Kimia, apa sih yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya agar laboratorium kimia organik ini ataupun secara umum laboratorium kimia ini bisa menghasilkan manajemen laboratorium yang baik? Saya kira begini, untuk memanajemen laboratorium untuk kedepannya itu lebih baik, yaitu dengan memperhatikan segala kedisiplinan yang ada di dalam laboratorium dan alat dan bahan, dan saya akan mengusahakan dana yang berasal dari, setelah saya konfirmasi dengan jurusan, mungkin dana itu akan saya peroleh dari universitas, sehingga laboratorium ini untuk kedepannya akan lebih maju dari sekarang ini. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu wawancara saya kepada Bapak Ibu. Kita berdoa saja ya, semoga apa yang akan kita lakukan, apa yang kita cita-citakan agar laboratorium kimia organik, kimia analitik, dan secara umumnya laboratorium kimia dapat terakreditasi sehingga kita bisa pula mencapai akreditasi A dari jurusan kimia kita dan ketika lulus bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Baiklah, cukup sekian dari wawancara saya bersama para pejabat laboratorium kimia jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Haluoleo. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.